Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC, saya Andi Umar hadir kembali senang sore hari ini menyapa mitra GIC. Nah, seperti biasa nih, kita di sepekan sekali di jam dan hari yang sama hadir di satu program Bincang Bisnis Muslim, dan kita menyingkatnya BBM ya, biar lebih mudah mengingatnya. Dan tentunya kami haturkan terima kasih dulu nih buat mitra yang selalu menyapa kita, selalu bersama kita, dan Andi yakin motivasi Anda bergabung ingin mengambil atau mendapatkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya dari kajian kita dengan tema-tema dan topik-topik menarik tentunya yang sangat erat kaitannya dengan hari-hari kita, terutama dalam hal dunia usaha atau bisnis gitu ya. Nah mitra JC, insya Allah di pertemuan yang kesekian kalinya hari ini kami hadir, dan mungkin mitra yang selalu bergabung bersama kami selalu ingat bahwa tema-tema setiap pertemuan kita selalu pindah dari satu tema ke tema yang lain, satu kajian ke kajian yang lain begitu ya, karena begitu banyaknya yang harus kita pahami di dunia bisnis ini mitra JC, agar spirit dan motivasi kita terselamatkan dari dunia usaha yang sedang kita jalani bersama. Selain tentunya keuntungan atau laba yang kita temukan, tapi pastinya kita ingin apa yang kita upayakan adalah semata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari riba begitu. Itu yang paling penting harus kita garis bawahi sebagai seorang muslim. Nah, mitra JC, ingat mungkin mitra di pekan kemarin kita sempat membahas tentang masih dunia investasi musyarakah, investasi mudharabah, dan terakhir kemarin sebelum kita masuk di pembahasan hari ini adalah bagaimana satu kaidah tentang investasi saham. Nah, mitra, hari ini kita akan coba lengkapi lagi masih di dunia investasi, dan hari ini kita akan coba mengangkat bagaimana kaidah tentang investasi sukuk. Mitra sudah tidak asing mungkin Andi sebutkan kata sukuk. Nah, yang paling penting juga harus kita dapatkan hari ini, kita ingin kedua narasumber kita hari ini membedakan dengan jelas apa yang konvensional dan bagaimana sisi syariahnya dari sukuk itu sendiri, begitu ya mitra JC. Dan lain hal keunggulan dari sukuk ketika kita memilih ini sebagai investasi, kita juga tentu kita ingin temukan dari pembahasan kita di sore hari ini. Nah, aspek syariahnya yang penting kita ingin temukan di hari ini. Nah, sudah hadir bersama kita pengasuh tetap di program Bincang Bisnis Muslim atau BBM, Dr. Kausar Rija Salman, yang pasti akan banyak mengupas bersama kita. Dan hal yang menarik lagi, kita ingin tahu nih sejarah sukuk itu seperti apa sih begitu ya, dan tumbuh kembang di Indonesia juga seperti apa. Ini yang akan penting juga kita temukan sebelum nanti tentunya mitra JC menjatuhkan investasinya ke investasi sukuk. Pasti sedang menghimpun dan mendapatkan sebanyak-banyaknya kajian-kajian atau ilmu dan juga bagaimana pedoman dari sukuk atau investasi sukuk itu sendiri. Bersama kita sudah hadir Dr. Kausar Rija Salman, dan alhamdulillah sudah hadir pula bersama kita baru Andi Umar Admit, dan alhamdulillah sudah hadir keduanya. Andi akan sapa terlebih dahulu Dr. Kausar Rija Salman. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Dr. Kausar? Alhamdulillah sehat Bang Andi. Alhamdulillah. Sehat, bersemangat ya. Iya. Bang Andi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Saya dan kru JIC TV sehat selalu hari ini, dan aktivitas normal seperti biasa. Kalau Dr. Kausar gimana nih aktivitasnya dengan kondisi seperti ini? Aktivitas kita lancar-lancar saja Bang Andi dan juga mitra JIC semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi pandemi sekarang. Kita harus tetap punya aktivitas yang bermanfaat. Amin. Demikian Andi. Amin. Sudah hadir juga bersama kita Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Andi tahu kok Dr. Nanang pasti takut diledekin nggak pakai peci ya? Karena Andi iya ya, kenapa? Rencananya ini mau pulang ini dari masih di kantor ini posisinya. Masya ini. Allah, luar biasa. Kesibukannya bagi dong.
khawatir nggak nutut, jadi saya ya sudahlah di kantor aja gitu. Masya Allah. Mungkin Ustadz Kausar ini senyum-senyum sendiri nih, karena harus saya masih kumpul sama beliau ini. Oh gitu. Dia udah sempat pulang duluan. Masya Allah ya. Jadi start pulang lebih duluan Dokter Kausar ya. Udah di zona rumah nih kayaknya ya. Baik, luar biasa memang ya kesibukan dua narasumber kita hari ini. Tapi demi Andi, demi Mitra JC, demi hasanah keilmuan kita tentang dunia bisnis Islam, seperti dirangkai dan dibingkai dalam sebuah program Bincang Bisnis Muslim, akhirnya memilihkan program ini menjadi bagian untuk kita bersama. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk kajian pertama tentang kaidah investasi sukuk ini. Andi Umar minta Dr. Kausar untuk memaparkan, termasuk nanti Andi dan juga Mitra JC ingin tahu mungkin sejarah sukuk itu sendiri, dan seperti biasa kita akan coba perdalam kembali dengan studi-studi yang ada atau perkembangan sukuk di Indonesia bersama Dr. Nanang nanti ya. Dr. Kausar, tafadhol untuk membahaskan di awal seputar tema kita hari ini. Baik Bang Andi dan juga Mitra JIC semuanya, senang sekali kembali bisa bertemu ya, dan bisa kembali ngobrol dengan Mitra JIC dan juga Bang Andi. Alhamdulillah kita senantiasa memberikan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan diskusinya kita juga berharap diskusi yang ringan-ringan saja, tapi bisa memberikan manfaat untuk Mitra JIC, sehingga dalam berinvestasi itu ya apapun investasinya itu harus kita melihat dan kita berpedoman pada rambu-rambu syariah. Kenapa investasi sukuk ya? Kalau kita bisa melihat pada fatwa itu ya, fatwa itu biasanya awalnya menggunakan penamaan atau istilah obligasi syariah. Tapi mungkin lebih tepat ya kita gunakan istilah sukuk ya, karena kalau obligasi syariah berarti masih ada bau atau warna obligasi konvensional. Kenapa instrumen investasi sukuk ini ya menjadi salah satu bentuk instrumen yang dibolehkan ya, dan diangkat di dalam fatwa Dewan Syariah, khususnya fatwa nomor 32. Itu kenapa? Karena obligasi yang ada sekarang itu merupakan bentuk dari surat berharga jangka panjang atau yang sifatnya utang ya, yang dikeluarkan oleh emiten ya kepada pemegang obligasi, dan yang itu bisa kita lihat dari obligasi konvensional itu ada kewajiban yang kewajiban yang diberikan dari konteks kerjasama tadi, dari perjanjian tadi, bahwa kewajiban untuk membayarkan bunga pada periode tertentu, dan kemudian melunasi pokoknya pada saat jatuh tempo ya. Obligasi model seperti ini itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kenapa tidak sesuai dengan ketentuan syariah? Karena bunga yang dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi itu termasuk kategori bunga yang diharamkan, yaitu termasuk riba. Oleh karena itu, ya tahun 2002, sebelum tahun 2002 itu mulai pertama kali diterbitkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 ya tentang obligasi syariah. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur tentang obligasi? Maka tentu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akad. Ya, kenapa? Karena memang obligasi itu bagian dari akad ya, yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama di antara dua pihak. Maka orang yang beriman itu hendaknya memenuhi akad yang sudah diperjanjikan. Banyak ayat di situ ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kemudian aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah akad itu karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai
pertanggungjawaban. Ini bentuk dari landasan syariah, dan tentu Bang Andi dan juga Mitra JIC yang menjadi dasar ketentuan syariah adalah larangan yang terkait dengan riba. Jadi baik itu ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan riba itu juga menjadi dasar syariah ya untuk bagian dari kebolehan dari suku ini. Ya. Kemudian juga ada hadis la dororo wala diror, ya, tidak boleh memberikan kemudorotan ya, baik diri sendiri atau kepada orang lain. Dan juga kaidah fikih al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadula dalilun ala tahrimiha, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Ini anak pikir rekan-rekan Mitra JIC pasti sudah paham ya. Kemudian juga ada ketentuan kaidah fikih yang lain, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Itu kesulitan itu akan menarik kemudahan. Ya, jadi inilah yang yang bisa kita lakukan ya, sepanjang itu dibolehkan dan memberikan kemudahan ya, itu pasti syariah itu membolehkan. Ya. Kemudian juga al-hajatu qad tanzilu fi manzilati darurah. Ya, keperluan itu menduduki posisi yang darurat. Nah, baik Mitra JIC, setelah kita pahami bahwa obligasi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah itu karena mengandung unsur riba atau mengandung unsur ada ketentuan bunga di dalamnya, sehingga ya, adanya obligasi yang dibenarkan menurut syariah ini ya, tentu yang harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana obligasi yang yang dibolehkan dan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, itulah yang harus kita pahami. Prinsipnya ini hal yang penting yang harus kita pahami adalah bahwa meskipun ada kewajiban dari emiten untuk memberikan sesuatu kepada pemegang obligasi syariah, itu bentuknya jelas. Ya, bentuknya bukan dalam bentuk bunga. Bentuknya bisa dalam bentuk bagi hasil, ya, bisa juga dalam bentuk fee. Ya. Dan kemudian pada saat jatuh tempo, ya pada saat masa sukuk berakhir, maka tentu ada pembayaran kembali dana obligasi. Ini yang berkaitan dengan ketentuan syariah, sehingga para investor sukuk itu akan mendapatkan ya, kalau misalnya sukuknya itu menggunakan akad mudorobah, ya mudorobah berarti kerjasama atau investasi, maka investor sukuk akan mendapatkan pendapatan bagi hasil. Ya. Dan tentu ya operasi bisnis dari emiten itu harus bersih dari unsur-unsur yang haram. Ya. Ini harus bersih dari unsur-unsur yang haram. Kemudian juga kalau misalnya akad obligasinya menggunakan akad obligasi sukuknya itu menggunakan akad ijarah, sewa, maka yang diterima oleh pemegang obligasi adalah yang mendapatkan pendapatan sewa atau fee. Ya, itu yang diterangkan ya di dalam fatwa Dewan Syariah. Tadi yang disampaikan Bang Andi ya, fatwa DSN itu adanya di tahun 2002. Padahal histori sukuk sendiri itu sejak tahun 99 Bang Andi dan juga Mitra JIC, di negara lain ya, di negara Bahrain itu pertama kali sukuk diterbitkan oleh pemerintah Bahrain pada saat itu. Jadi 3 tahun sebelum fatwa DSN terbit itu sudah ada penerbitan sukuk di pemerintah Bahrain ya. Yang menjadi underlying aset, nah inilah konsep sukuk ya, harus ada underlying aset. Aset apa yang dijadikan dasar dalam penerbitan sukuk? Itu harus ada underlying asetnya. Yang underlying aset yang digunakan oleh pemerintah Bahrain untuk menyerap dana masyarakat dalam bentuk penerbitan sukuk tadi itu adalah tanah
di bandar udara internasional. Ya, jadi yang menjadi underlying asetnya adalah tanah bandar udara internasional Bahrain. Ya, kemudian pada saat itu diterbitkanlah sukuk, ya, dengan menggunakan underlying tanah bandar udara internasional Bahrain, dihasilkanlah pada saat itu senilai 40 juta dinar Bahrain. Ya, sekitar 10 miliar Bang Andi, US dollar. Pemerintah Bahrain mendapatkan itu. Kemudian pada saat diterbitkan sukuk, berarti kan sudah ada perpindahan kepemilikan aset itu, yang asalnya aset milik negara menjadi aset yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Nah, kemudian ya pada perjanjiannya dituangkan bahwa pemegang sukuk itu ya menyewakan kembali kepada pemerintah Bahrain ya selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu mulai tahun 99 sampai tahun 2009 ya. Dari setahun 2 kali pembayaran sewa itu pemegang sukuk mendapatkan harga atau mendapatkan fee sebesar 20 juta ya, sekitar 20 juta 500.000 dinar Bahrain ya. Jadi dari kepemilikan aset sukuknya kemudian disewakan kembali kepada pemerintah, pemegang suku akan mendapatkan pendapatan sewa. Nanti ketika 10 tahun berlalu, maka pemerintah Bahrain akan membeli kembali sukunya senilai 40 juta dinar Bahrain. Ya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu juga akhirnya ya dari sejarah suku di Bahrain itu ya diterbitkanlah fatwa-fatwa lanjutan dari fatwa nomor 32, itu ada lagi fatwa nomor 33, ada lagi fatwa surat syariah negara ya, dalam konteks untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menggunakan underlying yang sudah ditetapkan dalam akad. Itu jadi historinya seperti itu Bang Andi dan juga mitra JIC yang berkaitan dengan suku di negara Bahrain. Itulah yang akhirnya menjadi dasar dalam penerbitan fatwa DSN. Ya, kalau kegiatan sukuk sendiri Ustaz, dari tahun 99 sampai DSN turun tahun 2000, Dewan Syariah Nasional di tahun 2002 itu kegiatannya seperti apa itu di Indonesia terus? Ya tentu karena kalau untuk penerbitan suku itu kan ada tim ahlinya. Ya, ada tim ahli syariah, sehingga tentu yang harus menjadi dasar utamanya adalah harus ada fatwa dulu. Ada fatwa Dewan Syariah, baru kemudian boleh diterbitkan suku kan gitu. Awalnya yang diperkenankan kan suku mudharabah dulu, baru kemudian suku ijarah. Dan kita harus paham apa itu suku mudharabah dan apa itu suku ijarah. Ya, ini ketentuannya diatur ya dari fatwa nomor 33. Jadi fatwa nomor 32 dan 33 ini berurutan ini Bang Andi. Ya, tahun 2002 itu setelah fatwa nomor 32, terus kemudian disambungkan dengan fatwa nomor 33. Dan ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diperhatikan kalau akan menginvestasikan pada suku. Ya tentu kita harus memilih jenis usaha emiten yang tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dan yang penting lagi yang juga diterangkan bahwa pendapatan emiten kalau kita lihat di laporan laba rugi itu harus bersih dari unsur-unsur yang haram. Ya tentu pendapatan bunga ya, itu harus dikeluarkan atau harus bersih ya pendapatan emiten itu. Kemudian juga nisbah. Ya, jadi nisbah itu sebelum emisi suku itu harus disepakati di awal. Makanya ketika penawaran suku itu kalau emiten atau investor itu akan menginvestasikan ya atau akan membeli suku, maka dia harus membaca ketentuan-ketentuan yang ada dalam penawaran suku itu. Apakah ini suku mudharabah? Kalau suku mudharabah mesti harus bisa dilihat nisbahnya berapa. Nisbah itu sebetulnya ya kalau kita
melihat pada ketentuan dan proses dari akad mudharabah, maka kita harus melihat bahwa apa yang menjadi dasar untuk pembagian bagi hasilnya apa, kemudian juga berapa porsi untuk investor berapa, kemudian porsi untuk emiten berapa, itu harus dijelaskan di awal. Dan itu nanti bagi hasilnya dilakukan secara periodik. Sehingga kalau mudharabah mestinya harusnya emiten itu dia punya proyek apa yang akan dikembangkan itu dengan adanya dana yang nanti dikumpulkan dari masyarakat. Ya, proyek yang sudah berjalan atau proyek yang sudah yang akan dikembangkan. Ya, jadi harus ada proyeknya gitu, proyek investasinya dalam itu. Kalau kita bicara akad sukuk mudharabah, dia harus proyeknya apa proyek kalau misalnya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan jasa ya listrik ya misalkan, ya berarti misalnya apa proyek instalasi apa gitu ya, semuanya harus jelas dituangkan di dalam penawaran sukuk kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat memang harus tahu itu kalau berkaitan dengan sukuk mudharabah. Ada lagi juga yang terkait dengan sukuk ijarah. Kalau sukuk ijarah tentu harus kembali kepada fatwa sebelumnya, khususnya fatwa nomor 9 tahun 2000 terkait dengan ijarah, berarti harus jelas. Biasanya singkatnya kalau obligasi obligasi ijarah itu kita namakan dengan OSI, obligasi syariah ijarah. Jadi dalam konteks obligasi ijarah ini, maka pemegang OSI dia sebagai pemilik aset, dia bisa bertindak sebagai penyewa atau dia sewakan pada pihak lain. Jadi setelah dia melakukan pembelian sukuk, maka aset yang dijadikan sebagai underlying itu bisa menjadi milik dari pemegang OSI. Ya. Tapi emiten itu biasanya kalau dalam akad obligasi ijarah itu, emiten itu dia jadi wakilnya pemegang OSI itu, wakil jadi pakai akad wakal, kemudian dia bisa menyewa untuk dirinya sendiri atau disewakan kepada pihak lain, sehingga di situ kan ada unsur fee pendapatan sewa yang diterima ya, yang kemudian harus diberikan kepada pemegang OSI-nya. Nah, dan tentu objek ijarahnya ya macam-macam, tergantung dari perjanjian akad ijarahnya itu. Yang manfaatnya itu harus manfaat yang dibolehkan. Ya. Dan tentu jenis usaha emitennya juga jenis usaha yang tidak boleh bertentangan dengan syariah. Kemudian juga memang ada ketentuan di dalam fatwa ya terkait dengan OSI ini, baik aset yang sudah ada boleh, kita punya aset yang sudah, misalnya kita punya aset bangunan, kita punya aset tanah dan bangunan, seperti tadi kalau dicontohkan untuk negara Bahrain tadi kan underlying asetnya tanah, bisa juga tanah dan sekaligus bangunan. Nah itu yang menjadi underlying aset ya. Aset yang sudah ada atau mungkin aset yang akan diadakan, itu menurut ketentuan dibolehkan ya. Kemudian pemegang OSI tadi menyewakan kepada pihak lain, itu alurnya ya, sistem dan prosedurnya, sehingga kita sebagai pemegang sukuk itu ya paham dengan ketentuan umum atau ketentuan khusus seputar sukuk, baik itu sukuk mudharabah atau sukuk ijarah. Itu mungkin Bang Andi yang awal yang bisa saya sampaikan ya, berkaitan dengan ketentuan syariah ya, kemudian histori sukuk ya secara sukuk, dan juga penjelasan tentang suku ijarah dan juga suku mudharabah. Oke. Baik, Mitra JC, sebelum ke Dr. Nanang, Andi akan kembali menyapa mitra semua yang saat ini masih setia bergabung bersama kami di 107.7 FM, dan Andi juga menyapa mitra yang bergabung melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, dan juga
yang mitra bergabung melalui live Facebook kita di Radio GIC. Dan jangan lupa mitra GIC, sebelum kita lanjutkan kami ingatkan kembali untuk Anda yang terus yang baru bergabung bahwa program-program kita juga bisa terus diikuti di channel YouTube kita di GIC TV. Silakan untuk Anda mitra like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan program-program kita dengan tema-tema kajiannya semakin meluas kemanfaatannya sekali lagi ya. Nah, kita kembali lagi untuk berdiskusi bersama kedua narasumber kita, masih berkaitan dengan investasi suku. Kalau di awal tadi ketentuan syariah, aspek-aspek syariah dan juga histori dari sukuk itu sendiri sudah dijelaskan oleh Dr. Kausar. Andi mau ke Dr. Nanang nih, Dok. Kita ingin perkaya dengan kondisi sukuk atau investasi sukuk di Indonesia dari keduanya, baik yang itu yang konvensional atau obligasi konvensional atau juga yang syariah, sukuk syariah atau obligasi syariah. Seperti apa nih Dr. Nanang nih yang kira-kira harus kita pahami untuk pembeda di keduanya dan tumbuh kembang dari keduanya yang harus kita tahu bersama nih, Dok? Salam. Saudara-saudara muslim pendengar radio GIC, alhamdulillah, jadi hari ini kita masih dapat berdiskusi kembali via on air didampingi oleh moderator sekaligus pembawa diskusi kita, yaitu Bang Andi. Jadi menarik sekali Bang Andi, diskusi kita hari ini yaitu terkait dengan suku. Ya, suku itu sendiri sebenarnya dalam bahasa konvensional itu bisa diartikan sebagai obligasi. Obligasi itu sendiri bahasa mudahnya adalah surat hutang. Gitu. Nah, saat ini permintaan terhadap investasi dalam jenis suku itu sangat luar biasa, naiknya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya, di kuartal ketiga ini kenaikannya sangat signifikan Bang Adi. Kenaikannya itu bisa mencapai lebih dari 24%. Nah, ini menunjukkan bahwa peminat investor di bidang suku atau dalam produk suku ini cukup besar. Ya, sekarang kita berbicaranya adalah pada suku berbasis syariah. Nah, di situ kenapa peminatnya cukup besar? Karena memang suku ini memberikan rasa aman dan kemudahan bagi investor. Jadi salah satu jenis surat berharga yang dijamin oleh pemerintah itu adalah salah satunya adalah suku atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu jelas. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa saat ini ya teman-teman investor-investor muda itu juga banyak melirik dan tertarik dengan investasi suku gitu. Utamanya suku syariah ini dalam bentuk mudharabah dan dalam bentuk ijarah ya, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Kausar. Nah, dua bentuk akad ini memang menjadi suatu kemudahan dan daya tarik sendiri bagi teman-teman ya yang ingin berinvestasi dalam bidang obligasi syariah. Itu yang pertama, Bang Adi. Yang kedua adalah kenapa suku syariah ini juga menjadi menjadi andalan gitu ya. Karena memang metodenya itu dirasakan yang paling aman dan mudah, memberikan kemudahan gitu ya. Nah, tapi kemudian kita juga bisa melakukan ekspansi untuk lebih berani, misalkan saja merambah pada jenis akad seperti musyarakah, musyawarah dan sebagainya. Itu mungkin tahapan awal untuk diskusi kita awal ini, Bang Andi. Kalau tadi melihat kembali kajian yang disampaikan oleh Dr. Kausar bahwa ada ijarah, ada mudharabah. Kalau realitanya di Indonesia sendiri yang lebih dominan ini, terutama yang sudah melek syariah, apakah ijarah atau yang mudharabah? Sepertinya seperti apa ini, Dr. Nanang? Ya, jadi kalau dilihat dari kecenderungan bagaimana investor tersebut memilih akad, sebenarnya dua akad ini beda-beda tipis gitu ya Bang Andi, hanya saja peruntukannya. Kalau saya melihat bahwa teman-teman yang baru memulai untuk investasi di bidang suku ini, mereka akan lebih memilih dengan akad mudharabah ketimbang dengan akad ijarah. Itu Bang Andi. Oke.
Ini kita kan ini kan ada peran pemerintah nih. Kalau untuk yang syariah, ada Dewan Syariah Nasional di situ. Seperti apa pemerintah melihatnya nih dengan tumbuhnya sukuk yang syariah nih, Dokter Nanang? Ya, jadi beberapa pihak, terutama dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dewan Syariah Nasional dan juga OJK, gitu ya, melihat beberapa potensi yang sangat diminati karena kita adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Maka tidak heran ketika kemudian produk-produk syariah itu menjadi primadona bagi pilihan investasi masyarakat di Indonesia. Nah, oleh karena itu, supaya tidak ada ambigu atau tidak ada bias di kalangan para investor dan para regulator, maka dibentuk suatu aturan yang cukup tegas dan jelas. Nah, kalau kita melihat begitu, salah satu yang paling terkenal adalah sukuk negara yang merupakan surat berharga syariah negara, atau sering kita lihat atau kita singkat itu sebenarnya adalah SBSN. Ini diterbitkan oleh pemerintah, Bang Adi, kemudian dilindungi oleh regulator itu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka kekuatan hukum bagi investor itu merasa terlindungi. Jadi sekali lagi, Bang Adi, ketika investor itu masuk ke Indonesia atau ketika investor itu mulai berani berinvestasi di Indonesia, utamanya ada dalam produk-produk syariah, hal yang paling pertama yang diinginkan investor adalah adanya perlindungan hukum bagi investasinya. Kita bisa bayangkan itu, Bang Adi, kalau kita menjadi seorang investor tetapi kita tidak punya perlindungan hukum, maka ketika nanti ada satuan prestasi atau ada gejolak politik, maka uang kita yang kita investasikan itu tidak jelas perlindungannya kemana. Nah, inilah yang ditakuti oleh investor. Jadi itu, Bang Andi, peran daripada pemerintah. Dia memberikan perlindungan bagi investor untuk melakukan investasi. Ingat bahwa tujuan utama regulator itu adalah membantu bagaimana mengembangkan negara ini agar menjadi lebih makmur bagi masyarakat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan dan mendaya jualkan investasi yang ada di negerinya. Salah satunya caranya adalah supaya investasinya itu berdaya jual, berdaya beli, banyak peminatnya, harus ada perlindungan investor. Begitu, Bang Andi. Artinya bagi investor, terutama investasi sukuk hari ini cukup aman dengan perlindungan hukum yang ada ya, Ustaz ya? Termasuk yang sukuk syariah saat ini. Sudah dijelaskan itu, Bang Andi. Betul. Iya. Nah, kita menarik nih. Bagi investor pemula nih yang memilih investasinya di investasi sukuk syariah, ini pembekalan awal nih, mungkin Dokter Nanang punya saran seperti apa nih? Ya, jadi yang pertama bagi investor pemula ketika ingin berinvestasi dalam suku, kenali dulu suku yang Anda beli, karena obligasi itu ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta. Keamanan tertinggi adalah tingkat keamanan bagi obligasi. Nah, karena pemerintah melalui regulasinya dia menjamin penuh terhadap obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kenali juga akad apa yang mau kita gunakan. Ini juga berkaitan dengan tujuan investasi. Saya menyarankan untuk para investor pemula, investor muda ini untuk memilih akad yang bersifat mudah. Tujuannya untuk apa? Agar Anda lebih mengenal, begitu ya, lebih mengenal investasinya dan memiliki kontrol yang cukup kuat, begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah pahami juga masa dari obligasi tersebut, gitu ya, masanya, karena setiap obligasi itu ada jangka waktunya, Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan seberapa banyak investasi yang kita tanamkan dalam suku, kemudian seberapa lama investasi tersebut akan kita cairkan, begitu. Jadi jangan sampai ketika kita memilih suatu investasi, tetapi sebenarnya dalam jangka pendek kita membutuhkan dana tunai, gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi investor. Itu, Bang Andi, tahapan awal. Jadi mudahnya kenali dulu sukunya, pilih tahapan akadnya, kemudian pilih juga tenggang waktu disesuaikan dengan jenis investasi yang kita pilih beserta dana. Itu, Bang Andi. Iya ya, karena betul tadi
ada yang memang butuh dalam bentuk yang singkat ketika pencairan gitu kan, sehingga ini juga apakah sulit ataukah mudah? Kalau Dokter Nanang tadi menyarankan lebih ke pemerintah atau yang swasta nih? Saya lebih menyarankan ke pemerintah dulu untuk yang pemula, Bang Andi. Oke, untuk yang pemula terus ya. Ya. Terus kalau bagi mereka yang sudah cukup berkembang dan sudah memahami luas, artinya ketika beralih ke swasta seperti apa tuh? Ya, kalau mereka investor-investor yang sudah malang melintang di dunia investasi itu malah diversifikasi produknya semakin beragam, Bang Andi. Tidak hanya pada produk-produk dengan akad mudharabah gitu ya. Ijaroh juga dia akan gunakan, kemudian ijaroh leasing juga dia akan gunakan begitu. Jadi semua potensi yang kemudian bisa memberikan tingkat timbal balik yang cukup baik dan menjanjikan tentu akan dipilih menjadi suatu pilihan investasi. Tapi kembali pada diskusi awal kita di awal itu, bahwa ketika kita melakukan diversifikasi terhadap pemilihan investasi, sebenarnya kita sedang melakukan kontrol terhadap risiko yang mungkin akan kita alami. Jadi semakin banyak diversifikasinya, Bang Andi, jenisnya tidak hanya 1, tapi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sebenarnya itu risikonya akan lebih kecil ketimbang kita menginvestasikan pada satu keranjang. Ya, ibaratnya kalau dalam teori investasi itu dalam satu keranjang investasi yang sama itu cenderung akan berisiko besar. Nah, buat investor yang memang sudah malang melintang itu, Bang Andi, mereka tidak lagi melihat siapa penerbitnya gitu ya, tetapi mereka mulai mengkalkulasi gitu, mana tingkat investasi yang akan memberikan tingkat keuntungan yang lebih banyak, seperti itu, Bang Andi. Iya. Kalau kita tengok sedikit nih, tentu saja dengan pertimbangan ini, Bang Andi, kemarin seperti yang kemarin kita diskusikan itu, pertimbangan pengetahuan terkait dengan pasar modal, analisis fundamental seperti itu penting untuk diketahui oleh investor. Kalau di kondisi pandemi seperti ini nih, sedikit kalau kita lihat tumbuh kembang dari investasi sukuk seperti apa nih, Dokter Nanang? Ya, kalau tumbuh kembangnya tadi seperti saya sampaikan, Bang Andi, ini pertumbuhannya sangat luar biasa, Bang Andi. Pertumbuhannya itu per tahun itu bisa di atas rata-rata 24%. Artinya apa? Artinya peminatnya dari investor untuk invest dalam jenis suku ini sangat luar biasa. Begitu, Bang Andi. Karena apa? Di investasi dalam bidang suku ini kan sudah dijamin, satu, tingkat kembaliannya, kedua adalah perlindungan hukumnya itu sudah dijamin, Bang Andi. Jadi memang sebenarnya suku ini akan lebih aman. Utamanya adalah pada suku atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dulu itu sempat ramai, Bang Andi, ketika pemerintah mengeluarkan suku atau obligasi retail. Itu sangat luar biasa peminatnya, Bang Andi. Oke. Ini mau ke Dokter Kausar nih, Dok. Kalau tadi kan perlindungan hukum tentu menjadi prioritas utama ketika orang atau seorang menjatuhkan baik itu investasi atau berbisnis di luar itu gitu ya. Termasuk dalam hal ini investasi sukuk gitu ya. Kita ingin tahu nih, kalau peran OJK sendiri atau Dewan Syariah Nasional, terkhusus yang kita soroti yang sukuk syariah nih, seperti apa nih, Dokter Kausar? Ya, tentu memang dari OJK ya dan juga Dewan Syariah Nasional itu yang menerbitkan fatwa ya, itu pengawasan terhadap penerbitan suku itu ya harus dilakukan ya, baik itu khususnya mungkin ini ya kalau sukunya diterbitkan oleh swasta ya, apakah penerapan suku ya dan juga penawaran suku itu ya sudah sesuai dengan ketentuan umum dan juga ketentuan khusus. Saya pernah membaca salah satu penawaran suku itu dalam mudharabah itu yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak menggunakan nisbah yang kita kenal dalam fatwa. Kalau dalam fatwa DSN itu mudharabah biasanya pakai persentase. Ya, 60 misalnya untuk pemegang ya suku dan 40 untuk emiten, dan menggunakan dasar apa dari aktivitas proyek itu
yaitu menggunakan dasar apa? Apa menggunakan dasar laba usaha atau menggunakan dasar laba bersih dari proyek investasi itu. Nah, yang terjadi waktu saya membaca itu dia menggunakan rate yang sudah ditentukan. Ya, dia menggunakan rate yang sudah ditentukan, umpamanya rate-nya imbal hasilnya itu 6% gitu kan. Ya, tentu tergantung dengan masa sukuknya. Semakin lama masa sukuk ya biasanya memberikan imbal hasil yang lebih besar ya, daripada sukuk yang hanya setahun, 2 tahun gitu. Kalau sukuk 5 tahun atau bahkan sukuk 10 tahun Bang Andi, ini tadi sampaikan Ustadz Nanang, ya harus kita paham kalau kita akan berinvestasi sukuk jangka panjang ya mesti bukan dana yang dalam jangka pendek yang harus kita alokasikan ya, ini memang harus kita alokasikan kalau suku jangka panjang ya untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan kemudian juga ada rate-nya untuk kualitas suku, itu juga sebagaimana obligasi ada apa istilahnya itu ya, peringkat-peringkat suku lah, ada peringkat suku, peringkat A, triple A atau apa gitu ya, biasanya kalau yang selama ini investasi obligasi dan juga investasi suku lebih paham itu. Dan tentu ketika peringkat sukunya lebih tinggi ya bisa jadi memang secara rate-nya ya dia mendapatkan imbal hasil yang tidak terlalu besar ya. Tapi ada tingkat keamanan resiko investasinya tentu lebih kecil. Cuman kembali tadi dalam prakteknya itu memang seperti itu. Apakah ini memang sesuai dengan ketentuan dalam fatwa atau tidak? Ini memang perlu ada kajian lagi. Itu. Ya, sehingga kalau misalnya menggunakan tingkat rate tertentu bagi hasil dengan menggunakan mudharabah, ini menjadi sebuah diskursus ya. Diskursus itu artinya bisa pro dan bisa kontra. Berarti menunjukkan bahwa mesti usahanya laba terus atau proyeknya mesti laba terus kalau menggunakan indikator persentase tertentu. Ya, biasanya kalau persentase tertentu itu lebih lebih digunakan atau lebih tepat digunakan untuk akad ijarah. Karena ijarah itu kan ibaratnya semacam sewa itu. Hanya berapa tingkat, kalau sewa itu semacam kalau jual beli itu kan ada kalau jual beli itu margin, kalau sewa itu kan fee atau ujroh gitu ya biasanya. Kalau ujroh biasanya ditentukan nilainya tetap dalam itu relevan range tertentu dalam waktu tertentu itu tetap. Misalnya umpamanya ada penawaran dengan fee yang ditentukan misalnya 5% atau 7,5%. Nah, ini sifatnya tetap. Ya. Tapi kalau mudharabah itu memang terkait dengan proyek tertentu ya, atau istilahnya aktivitas tertentu itu harus ada itu. Tapi kalau ijarah itu kan menggunakan underlying aset. Jadi asetnya itu sudah ada atau asetnya memang aset yang akan diadakan. Gitu. Maka karakteristik itu yang harus difahami oleh investor. Apakah itu terkait nanti suku itu dengan pemilikan aset, pemilikan fisik atas aset, atau proyek tertentu, gitu. Atau aktivitas tertentu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau pemilikan fisik aset berarti nanti yang biasanya dipakai adalah akad ijarah. Karena aset itu nanti disewakan. Tapi kalau dalam bentuk proyek tertentu, artinya proyek itu ya misalnya proyek jalan tol. Ya, itu didanai dengan suku berapa ratus miliar atau berapa triliun. Ya, terus kemudian imbal hasilnya atau misalnya bagi hasilnya yang diterima oleh pemegang suku itu ya berapa persen atau nisbahnya harus sudah ditentukan di awal. Ya, itu harus difahami oleh investor suku. Ya, kalau misalnya menggunakan akad ijarah, ujrohnya berapa persen. Kalau menggunakan akad mudharabah, nisbahnya berapa persen. Ini bicara nisbah. Meskipun dalam prakteknya ini yang tadi saya sampaikan bisa menjadi sebuah diskursus ini. Cuman memang juga kita nggak bisa langsung menyalahkan. Praktek yang berkembang sekarang khususnya yang dilakukan oleh swasta. Karena tentu dalam penerbitan suku itu kan ada tim ahli syariah.
Iya, iya. Syariahnya. Dan tentu tim ahli syariahnya melakukan cek ya, melakukan kajian-kajian ya terkait dengan ini sesuai atau ya merujuk pada fatwa nomor sekian gitu kan. Nah, tentu kalau tidak bersesuaian atau melanggar dengan fatwa ya tentu tim ahli syariah mestinya lebih paham. Ya, cuman ini menjadi diskursus kenapa ada perbedaan antara konsep yang ada dalam fatwa dengan prakteknya. Nah, cara menjembataninya kalau itu boleh itu harus ada penjelasannya. Nah, ini yang menjadi sebuah ranah penelitian ya, riset bagi kalangan akademisi ya, atau juga bagi kalangan para pemerhati dan juga para praktisi syariah gitu ya. Itu terkait dengan hal tersebut, khususnya berkaitan dengan penetapan tingkat rate tertentu yang sudah ditentukan dengan menggunakan akad mudharabah. Mereka tidak menggunakan isi nisbah. Ini menjadi diskursus yang cukup menarik ini kalau misalkan dituangkan dalam bentuk tulisan juga, Bang Andi. Iya ya, oke, baik. Nah, kita juga udah berada di penghujung kebersamaan. Dr. Nanang, tadi serangkaian ketentuan atau juga aspek-aspek syariah dari suku syariah, dan kita juga ingin sih sebenarnya dari pesan dari siaran kita terusus juga yang tema kali ini ingin mendirect atau mengajak kepada kaum muslim terusus untuk kembali ke yang sukuk syariah. Nah, sudut pandang menarik apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Nanang sehingga pilihan itu semakin jelas bagi kaum muslimin untuk jatuh menginvestasikan atau sebagai investor yang di syariah atau sukuk syariah. Seperti apa, Dr. Nanang? Sekaligus juga ini catatan akhir dari Dr. Nanang, dan juga nanti Dr. Kausar Andi minta juga catatan akhir dari kesimpulan pertemuan kita di sore hari ini. Silakan Dr. Nanang. Terima kasih Bang Andi. Baik, saudara-saudara muslim, pendengar Radio GIC, jadi sebagai catatan akhir dengan topik kita hari ini adalah sukuk syariah. Yang pertama adalah saya ingin mengajak kepada seluruh kaum milenial muslim ya untuk mencoba berinvestasi di syariah di bidang suku ya, suku syariah. Nah, utamanya untuk yang pemula, pilihlah pada suku syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian catatan kedua adalah dalam investasi tersebut, juga yang akan diinvestasikan tersebut harus juga dipertimbangkan dengan masa waktu atau kebutuhan kita terkait dengan kapan kita butuh dana tersebut untuk cair. Jadi jangan kemudian karena kita itu terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat ya, kita lupa bahwa sebenarnya investasi kita ini adalah investasi yang sebenarnya bukan untuk investasi yang jangka panjang sekali begitu ya, misalkan dari 1 tahun atau kita investasi 2 tahun, tapi adalah ini sebagai pengenalan kita dalam investasi di suku, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kenali juga dengan akadnya. Sekali lagi kenali akadnya ya. Saya menyarankan kepada rekan-rekan yang masih pemula itu untuk pilih ya akad yang paling umum sebenarnya adalah mudharabah dan ijarah. Ijarah itu nanti ragamnya banyak gitu ya, sistemnya banyak. Nah, oleh karena itu saya menyarankan untuk yang lebih simpel pakai saja yang itu yang paling penting. Kemudian yang keempat selalu pantau pergerakan serta informasi yang berkaitan dengan suku yang Anda pilih. Itu yang paling penting juga. Sebagai apa? Sebagai media kita sekaligus belajar, dan juga kita tidak lepaskan investasi kita. Nah, ketika Anda sudah berhasil itu, maka Anda sudah mulai naik kelas, yaitu untuk memilih diversifikasi investasi. Itu mungkin Bang Andi catatan terakhir saya kepada seluruh saudara-saudara muslim berkenalan di GIC. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Dr. Nanang Son Haji, terima kasih catatan akhirnya. Dr. Kausar. Baik, Bang Andi dan juga mitra GIC, sebagai salah satu instrumen keuangan ya, maka suku ini tentu memberikan banyak alternatif pilihan bagi investor muslim ya. Jadi selain saham,
kemudian juga bisa terjun langsung dengan investasi akad mudoroba, musyarakah, maka suku juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih ya. Yang penting juga kita harus paham ya sebagai investor bagaimana karakteristik suku ya. Kemudian juga biasanya pemeringkatan suku itu ada ya, lembaga biasanya lembaga pemeringkat suku itu bisa digali informasi lebih dalam lagi ya, sehingga mungkin juga dari sisi jaminan ya resiko ya, kemudian juga dari sisi return, kemudian juga yang penting adalah bagaimana nanti hasil suku itu ya, bisa memberikan keberkahan ya, kepada investor tersebut ya, sehingga juga bisa memberikan sumbangsih untuk pembangunan negara ya. Itu aja Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Baik sekali lagi terima kasih Dr. Kausar atas ilmu materinya hari ini. Dr. Nanang juga terima kasih atas ilmu materi, dan tentu ada beberapa saran dari keduanya, baik untuk yang sudah lama bergabung sebagai investor di Sukuk dan juga yang baru pemula nih ya. Terima kasih. Izinkan nanti punya Pak Mitra JC terlebih dahulu. Mitra juga terima kasih yang sudah bergabung hari ini, dan kurang lebih kita sudah melewati 60 menit kebersamaan kita di program BBM edisi hari ini. Dari pesan keduanya sangat luar biasa untuk kita. Pak Dr. Nanang sangat menyapa bagi Anda yang sudah lama terjun bebas di dunia investasi, terutama dalam hal ini Sukuk. Diversifikasi menjadi pilihan yang beliau tawarkan. Semoga Mitra JC. Dan juga untuk yang pemula, bagaimana tadi pesan Dr. Nanang juga sangat jelas untuk kita. Dan Dr. Kausar juga memberikan satu gambaran bagaimana beberapa pilihan dalam hal investasi. Ada saham kemarin sebelumnya, terus mudoroba, musyarakah, dan hari ini yang terakhir di pertemuan kita investasi seputar Sukuk. Artinya Mitra JC mudah-mudahan ya, dari yang sebentar ini hanya sepekan sekali, mudah-mudahan Mitra ada manfaat yang cukup banyak yang dapat kita temukan. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan di program dan tema menarik berikutnya. Tunggu tema apa yang akan kita kupas, masih bersama Andi Umar dan juga kedua pengasuh tetap di program Bincang Bisnis Muslim. Andi Umar dan kedua narasumber pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.